Syukur karunia pada ilahi, rahmat yang datang tak henti-henti. Syukur karunia pada ilahi, rahmat yang datang tak henti-henti. Syukur karunia pada ilahi, rahmat yang datang tak henti-henti. Derap-derap matanya kaki tersenyum riang sambut mentari, rahmat yang datang tak henti-henti. Bersyukur hati pada ilahi Rabbi. Derap-derap lukanya hati tersenyum riang sambut mentari, rahmat yang datang tak henti-henti. Bersyukur hati pada ilahi Rabbi. Hari yang baru menemuiku, hari dengan senyum terindahnya. Buka mataku, buka hatiku, buang semua duka lama. Indahnya hidup dalam percaya bahwa Dia Allah Maha Pemurah, yang telah memberi berjuta-juta karunia. Allah bersama dirimu, hati pun tenang. Di dalam bising, di dalam sunyi, dalam tawaku, di hitam putih hari-hariku. Berderap-derap makanya kaki tersenyum yang sambut mentari, rahmat yang datang tak henti-henti. Bersyukur hati pada ilahi, syukur akan karunia, puja-puji kebesarannya kepada Dia yang Maha Pemurah, kepada Dia yang Maha Pencipta.
Bagus. Ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri MA beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasuruan Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA beserta rombongan. Dan yang kami hormati pula para kiai dan alim ulama serta yang kami muliakan perwakilan 10 panti asuhan yang akan menerima bantuan serta para undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dengan suasana yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kerahmatan. Oleh karena itu, marilah tidak hentinya dari lisan kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan bagi kita semuanya untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Pada kesempatan hari ini di acara halal bihalal dan penyerahan bantuan BBM bagi panti asuhan di Kabupaten Pasuruan, marilah kita bersama-sama untuk terus meningkatkan semangat kita, karena pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Berikut akan kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Fikri. Yang ketiga, ucapan selamat datang dari pembina Panti Asuhan Al-Hikmah Bangil. Yang keempat, sambutan Bapak Bupati Pasuruan. Yang kelima, penyerahan bantuan Menteri Sosial RI Republik Indonesia untuk 10 panti asuhan di Kabupaten Pasuruan. Yang keenam, sambutan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia
yang ketujuh doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita awali acara pembukaan halal bihalal dan pemberian bantuan BBM untuk panti asuhan di Kabupaten Pasuruan ini agar mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Meniti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Fikri. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم. Ayat-ayat suci Al-Quran masuk ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan pembacaan ayat suci tadi benar-benar menggetarkan hati kita, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Meniti acara yang kedua, yaitu ucapan selamat datang dari pembina Panti Asuhan Al-Hikmah Bangil, yaitu Ustadz Nizam Ansori SH. Kepada beliau kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kita cintai bersama Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Habib Dr.
Haji Salim Segaf Al-Jufri MA. Beliau kebetulan salah satu guru kami yang kami hormati dan kita cintai bersama, Bapak Bupati Pasuruan. Alhamdulillah pada hari ini rawuh di tengah-tengah kita bersama Bapak Kiai Haji Irsyad Yusuf SEMMA beserta para jajaran Muspida Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati pengasuh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Panti Asuhan Al-Hikmah Bangil, Bapak Kiai Haji Dr. Haji Asfullah, dan para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salah satu cita-cita kami yang cukup lama terpendam untuk mengadakan halal bihalal dan sekaligus silaturahim bersama dengan jajaran keluarga besar Al-Hikmah pada hari ini luar biasa dihadiri langsung oleh salah satu sesepuh kegiatan sosial di Indonesia, yaitu Bapak Menteri Sosial sendiri yang hadir. Subhanallah. Dan bahkan Bapak Bupati juga berkenan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau yang cukup padat bisa menyempatkan hadir pada siang hari ini. Karena itu yang pertama kami atas nama pengurus Yayasan Keluarga Besar Al-Hikmah Pondok Pesantren dan Panti Asuhan mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Bapak Menteri Sosial dan seluruh jajarannya, Bapak Dirjen, Bapak Staf Khusus, dan jajarannya juga Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang luar biasa yang tidak terhingga berkenan hadir pada siang hari ini. Demikian juga kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Bapak Bupati beserta para muspida, karena memang acara kami ini tidak terlalu lama. Cita-citanya sudah lama, tapi pelaksanaannya memang agak mepet Bapak, sehingga barangkali sedikit agak merepotkan bapak-bapak polisian sampai tadi malam berkoordinasi dengan kami. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan, dan ini sekaligus laporan kepada Bapak Menteri, Bapak Bupati, dan seluruh jajarannya, bahwa Yayasan Al-Hikmah ini berdiri pada bulan Juni tahun 1982. Berarti sudah hampir 31 tahun Bapak. Dan Alhamdulillah sudah menamatkan sekian ribu alumni yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia, wabil khusus di daerah Kabupaten Pasuruan. Sengaja memang fokus kami membina anak-anak yang tidak mampu, yang terutama anak-anak yatim dan piatu maupun fakir dan miskin di daerah Kecamatan Rembang, Leko, Bangil sendiri. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini sudah banyak dari Tuban, Bojonegoro, bahkan dari NTT, Bapak Menteri. Dari NTT yang mayoritas adalah mereka fuqara wal masakin, bahkan mu'alaf. Alhamdulillah bisa kami bina di sini, dan berkat kerjasama antar satu dan yang lain dalam berbagai instansi, kami juga sudah meluluskan sekian ratus santri-santri dari NTT, dan Alhamdulillah sebagian kembali ke NTT untuk membangun di provinsi sana yang memang minoritas kaum muslimin di sana. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh pihak. Barangkali ada satu dan lain hal kurang berkenan dalam pelayanan kami. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, acara pada hari ini memang sengaja kami rencanakan sebagai halal bihalal, karena ini juga masih bulan Syawal. Karena itu sekaligus beberapa alumni yang berada di Kabupaten Pasuruan ini kami undang, sekaligus bisa bersilaturahim bersama dengan Bapak Menteri dan Bapak Bupati pada hari ini. Karena itu izinkan kami atas nama pengurus yayasan dan para pengasuh juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
apabila selama ini kami dan para pengurus yayasan ada kurang dan salah dalam membina dan mengelola yayasan dan panti asuhan ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, acara ini juga sekaligus penyerahan bantuan hibah dari Kementerian Sosial. Alhamdulillah, walaupun belum seluruh panti asuhan di Kabupaten Pasuruan mendapat, mudah-mudahan kita doakan nanti seluruhnya dapat. Karena tadi bisik-bisik ke Gus Esa, ternyata beliau juga salah satu pendiri panti asuhan di Purwosari sana. Mohon maaf Pak Bupati, kemarin belum kita undang, barangkali nanti Pak Kiai Maksum, karena ada forum komunikasi antar panti asuhan, bukan hanya Kabupaten Pasuruan, juga Jawa Timur, bahkan nasional. Secara rutin bisa berkumpul di bawah koordinasi Kiai Maksum dari Bondowoso. Karena itu mudah-mudahan kami berharap di masa yang akan datang kerjasama yang baik dari kalangan pemerintah, Kementerian Sosial, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, beserta seluruh tokoh masyarakat, para kiai, para ulama dan tokoh-tokoh yang lain bekerja sama sehingga masyarakat yang tidak mampu, wabil khusus kepada anak-anak yatim dan piatu, bisa ditampung untuk pendidikan bahkan kelangsungan kehidupannya. Karena nampaknya masalah sosial, masalah kemiskinan dan masalah yatim piatu ini tidak pernah selesai. Mudah-mudahan itulah harapan kami ke depan, program-program semacam ini bisa semakin kita tingkatkan atas kerjasama satu dan yang lain. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan kami mohon maaf juga apabila dalam pelayanan kami dalam waktu yang singkat ini ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon untuk tidak bosan-bosan Bapak Bupati terutama, karena yang paling dekat dengan kami, bisa mungkin kami silaturahmi ke sana, karena memang belum silaturahmi ke sana sebagai Bapak kami yang baru. Demikian juga Bapak Bupati beserta Dinas Sosial tingkat 2 juga jangan bosan-bosan untuk membina kami yang ada di sini. Itulah barangkali harapan, cita-cita dan keinginan kami, dan tentunya panti-panti asuhan yang lain yang pada hari ini berkenan hadir bersama-sama kita bersama. Mudah-mudahan ke depan panti asuhan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan terutama ini bisa semakin baik, bisa semakin maju, dan semakin meningkatkan Kabupaten Pasuruan ini dengan wajah Pasuruan yang baru dan lebih baik daripada sekarang insya Allah. Karena itulah cita-cita kita bersama. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Pasuruan, yaitu Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, serta seluruh rombongan yang kami muliakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili yang hadir, jajaran staf dan pimpinan SKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang menyertai kami yang saya hormati, wabil khusus yang kami muliakan pada yang terhormat para pengasuh pondok pesantren dan panti asuhan Al-Hikmah Bangil, para hadirin Bapak Ibu sekalian, undangan calon penerima bantuan dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bersama bisa hadir menghormat kehadiran Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Ini semua atas hidayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat wassalam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Pasuruan, yang insya Allah saya berharap mudah-mudahan Pak Menteri kerasan di Pasuruan, karena Pasuruan insya Allah juga lengkap, ada gunungnya, ada lautnya, juga orang miskinnya juga ada. Maka dari itu secara geografis sebenarnya Kabupaten Pasuruan ini terletak antara 112 derajat hingga 113 bujur timur, dan sebenarnya merupakan kawasan segitiga emas karena terletak pada poros distribusi ekonomi 3 kawasan, yaitu jalur Surabaya, Jember, Banyuwangi. Namun di balik itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih relatif tinggi. Sebenarnya kami malu menyampaikan ini, tapi karena Pak Menteri Sosial, jadi kami beranikan diri untuk menyampaikan realitas yang ada. Ini terlihat dari data BPS yang kami dapatkan bahwa hasil survei tahun 2009, di mana jumlah kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mencapai angka 133.686 keluarga dari jumlah penduduk kurang lebih 1.542.837 jiwa. Untuk itu kami sangat berharap pada kesempatan ini pada Pak Menteri untuk paling tidak memberikan support, motivasi kepada kami untuk bisa menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Dan ini sebenarnya sudah kami lakukan dengan beberapa program dan kegiatan, terutama kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang antara lain yang kami lakukan adalah pemberian bantuan paket sembako kepada keluarga miskin dan anak di trauma center, kemudian pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia, pemberian bantuan keuangan kepada penyandang disabilitas melalui Lembaga Persatuan Disabilitas Indonesia atau PPCI Kabupaten Pasuruan, dan beberapa bantuan meskipun belum maksimal, ada program untuk bantuan kepada panti asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sehingga kalau tadi Pak Menteri pada kesempatan ini juga memberikan bantuan, kami sangat bersyukur alhamdulillah, sehingga beban kami sedikit terkurangi. Syukur-syukur kalau tahun depan ditambahi. Yang berikutnya, penanganan masalah sosial di Kabupaten Pasuruan saat ini dibantu oleh para tenaga sukarelawan seperti pekerja sosial masyarakat atau PSM dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK yang tersebar di 24 kecamatan, di mana dalam pelaksanaan kegiatannya para tenaga sukarelawan ini diberi tali asih melalui APBD kami, APBD Kabupaten Pasuruan, dan selain mendapatkan tali asih dari Bapak Menteri melalui APBN. Bapak Menteri yang kami hormati, pada tahun 2013 di Kabupaten Pasuruan program bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM yang tersebar di 24 kecamatan untuk tahap pertama sebanyak 120.000 RTSM dengan total jumlah bantuan sebesar 36.200.000.000 rupiah, dan alhamdulillah sudah kami cairkan dan diberikan kepada yang berhak, dan alhamdulillah tidak ada kendala dan alhamdulillah bisa lancar. Yang berikutnya, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 akan mendapatkan bantuan keuangan dari Bapak Menteri melalui dana APBN
Yang pertama adalah bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 318 rumah. Kemudian bantuan untuk kelompok usaha bersama atau UB sebanyak 19 kelompok. Dan yang berikutnya adalah bantuan sarana lingkungan sebanyak 6 desa. Dalam upaya meningkatkan dan mensinergikan program-program penanggulangan masalah kemiskinan, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mendukung secara penuh program pro rakyat dari pemerintah pusat melalui Menteri Sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, dengan cara mengalokasikan dana APBD kita untuk menunjang dan membantu pelaksanaan program tersebut agar cepat mencapai target yang diharapkan, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Di mana sampai saat ini alhamdulillah penerima manfaat dari program Keluarga Harapan ini adalah sebanyak 23.200 RTSM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Bapak Menteri yang saya hormati, kami masih optimis dengan dukungan Bapak Menteri, pengurangan angka kemiskinan ini akan terwujud bila semua pihak, terutama melalui Bapak Menteri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dan juga para masyarakat secara bersama-sama ikut mendukung program-program atau kegiatan yang menangani masalah kemiskinan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan, Pak Menteri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, atas nama masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada hal-hal yang belum maksimal dalam rangka penghormatan kami pemerintah daerah kepada Bapak Menteri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SE MMA, untuk meniti acara selanjutnya. Kita ikuti penyerahan bantuan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk 10 panti asuhan di Kabupaten Pasuruan. Berikut kami akan bacakan 10 panti asuhan yang akan menerima bantuan. Pertama, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 10 anak di Panti Asuhan Al-Hikmah Bangil dengan total bantuan senilai Rp40.800.000. Kedua, bantuan perlengkapan sekolah bagi 60 anak di Panti Sosial Asuhan Anak Sabilillah Kalirjo, Gondang Wetan dengan total bantuan senilai Rp15 juta. Ketiga, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 50 anak di Panti Asuhan Hidayatul Mubtadi'in Ketapan Pekoren Rembang Bangil dengan total bantuan senilai Rp30.500.000. Keempat, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 38 anak melalui LKSA Al-Maimanah yang beralamat Jalan Demper, Desa Bujeng, Kecamatan Benci dengan total bantuan senilai Rp24.130.000. Kelima, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 22 anak melalui Lembaga Penyantunan Yatim Piatu Al-Ikhlas dengan alamat Jalan Mbah Umar, Candi Binangun, Sukorejo dengan total bantuan senilai Rp18.050.000. Keenam, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan sehari-hari bagi 50 anak dan mukena untuk 32 anak
di Panti Asuhan Hidayatul Mubtadiin Dusun Sudan Wonosari Kecamatan Wonorejo dengan total bantuan senilai Rp28.400.000. Ketujuh, bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 50 anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas Ketapan Pekoren Kecamatan Rembang dengan total bantuan senilai Rp27.500.000. 8. Bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 40 anak di Panti Asuhan Al-Musta'in Jalan SLTP Negeri Kayoman Purwosari dengan total bantuan senilai Rp28.650.000. 9. Bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 40 anak di Panti Sosial Asuhan Anak Al-Mubarok Sumber Gelagah Rembang dengan total bantuan senilai Rp19.200.000. 10. Bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur bagi 60 anak di Panti Asuhan Al-Amin Desa Jati Gunting Kecamatan Wonorejo dengan total bantuan senilai Rp29.400.000. Dengan total bantuan keseluruhan adalah Rp261.630.000. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia untuk yaitu bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan alat tidur di Panti Asuhan Al-Hikmah Bangil dengan total Rp40.800.000. Yang kedua, bantuan perlengkapan sekolah di Panti Sosial Asuhan Anak Sabilillah Kalirejo Gondang Wetan. Ketiga, bantuan perlengkapan sekolah untuk Panti Asuhan Hidayatul Mubtadiin Ketapan Pekoren Rembang. Keempat, bantuan perlengkapan sekolah melalui LKSA Al-Maimanah Kecamatan Beji. 6. Bantuan perlengkapan sekolah untuk Panti Asuhan Hidayatul Mubtadiin. 7. Bantuan perlengkapan untuk Panti Asuhan Al-Ikhlas. 8. Untuk Panti Asuhan Al-Musta'in. 9. Untuk Panti Asuhan Anak Al-Mubarok Sumber Gelagah Rembang. Dan yang terakhir, bantuan perlengkapan untuk Panti Asuhan Al-Amin Desa Jati Gunting Kecamatan Wonorejo. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia bisa memberikan manfaat bagi anak-anak khususnya yang berada di panti asuhan, dan itu meningkatkan belajar mereka untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik, serta khususnya untuk Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi mari kita beri aplaus dan tepuk tangan yang meriah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan dari Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Pasuruan beserta seluruh jajaran Musbidah, yang saya hormati saudara-saudara Eselon 1, staf khusus Eselon 2, tenaga ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang saya hormati saudara Kepala Dinas Provinsi yang mewakili Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan, pimpinan pesantren serta panti asuhan Al-Hikmah beserta penerima manfaat dari 10 panti asuhan yang tadi sudah kita berikan bantuan untuk mereka semua, para asatidzah di pondok serta panti asuhan Al-Hikmah, Ustaz Nidham dan asatidzah sekalian, para hujjaj, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan, serta anak-anakku yang hadir di sini, yang hadir dari pondok panti asuhan Al-Hikmah atau mungkin dari yang lain-lain, serta hadirin peserta halal bihalal. Tadi saya dengar halal bihalal, tetap masih bulan Syawal. Insyaallah kita sepanjang tahun halal bihalal terus. Sebab masyarakat kita kadang-kadang kalau punya masalah ribut, nanti insyaallah Idul Fitri baru saling memaafkan. Ya, mau nunggu Idul Fitri ini siapa yang bisa menjamin? Olehnya itu tradisi halal bihalal ini cukup bagus, tidak menanti bulan Syawal, tapi kita diperintahkan untuk saling memaafkan sepanjang tahun. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sore hari ini, siang sore hari ini saya dan rombongan dapat bersilaturahim di tempat ini dan juga bersilaturahim dengan tadi 10 panti asuhan serta saudara-saudara sekalian. Tak lain dan tak bukan untuk membangun kebersamaan, karena permasalahan sosial ini adalah bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya Kementerian Sosial, tadi sudah disinggung oleh saudara Bupati, bukan masalah yang ditangani oleh provinsi dan kabupaten kota, tapi masalah kita semua. Olehnya itu saya sebagai Menteri Sosial, sayalah yang mengucapkan terima kasih. Tadi sebagian mengatakan terima kasih bantuannya, saya pemerintah mengucapkan terima kasih. Karena Bapak Ibu sekalian sudah menangani anak-anak kita, anak-anak yatim, para duafa sejak mungkin 20-30 tahun yang lalu. Pemerintah tidak sanggup menangani semuanya. Bukan dari segi anggaran saja, tapi pendampingan yang tidak kalah penting. Olehnya itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatiannya kepada kelompok-kelompok duafa dan anak-anak yatim. Beliau kalau pulang dari medan juang itu sudah ada daftar-daftar para orang tua yang gugur sebagai syuhada. Ketika pulang itu tidak langsung ke rumah, tetapi mendatangi rumah-rumah yang orang tuanya gugur sebagai syuhada. Sambil dikumpulkan anak-anak tadi, lalu merangkulnya dan dia mengatakan, "Ana abul yatama," saya adalah ayah dari anak-anak yatim ini. Begitu perhatiannya kepada anak-anak yatim. Ketika orang tua atau ibu rumah tangga dan anak-anak tersebut dirangkul oleh Rasul dan dikatakan aku adalah ayah dari anak-anak yatim tersebut, maka suasana di rumah tadi yang tadinya sedih menjadi bukan gembira sekali, karena pasti ada sesuatu yang hilang.
Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku adalah ayah dari anak-anak yatim ini, suasana pun menjadi tenang, menjadi cooling down, menjadi damai. Ya, pasti tidak ada yang bisa menggantikan orang tua. Pasti tidak ada yang mampu menggantikan seorang ayah atau seorang ibu. Tapi ketika pemimpin turun ke bawah dan memberikan perhatian, nah ini penting dalam kehidupan kita itu adalah yang namanya perhatian, punya kepekaan hati, ya, berpikir untuk sesama anak bangsa. Saya ucapkan terima kasih, saya berikan apresiasi, pasti seperti yang diungkapkan oleh Bupati Pasuruan. Yang miskin tadi berapa jumlahnya? 133.000. Jumlah cukup besar. Miskin, kemudian di garis paling miskin, jadi cukup banyak. Panti yang baru mendapatkan bantuan 10 dari jumlah panti berapa di Pasuruan? Ya, 42. Nah, ini cukup besar sekali, baru seperempatnya. Pasti juga panti-panti lain. Tapi sejauh ini saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh panti-panti asuhan ini, dan memang di Indonesia ini setiap pondok pesantren, lembaga pendidikan pasti berkiprah di bidang sosial. Jadi masyarakat yang muncul dari hati nurani yang paling dalam senang kalau ingin membantu. Saya nggak tahu ini yang di garda depan ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini yang suka sosial. Ya, kalau bapak-bapak biasanya yang memberikan motivasi ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu yang dorong juga suami-suami, jadi dua-duanya bagus semua. Kita berikan aplaus ini teman-teman. Tapi biasanya itu yang ngurusi orang-orang susah itu biasanya ibu-ibu. Loh, bapak-bapak nggak ngurusi, bapak ngasih uangnya, ibu yang ngurusi, jadi dua-dua dapat pahala. Sebab ibu-ibu pun dari mana uangnya kalau bukan dari suaminya, dari pimpinan rumah tangga. Ini kita baru ngasih bantuan, langsung yang hadir dapat semua ini. Bakalan dan sosial. Ya. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang mengasuh anak-anak yatim, mengenangani kelompok du'afa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Aku dan mereka-mereka yang mengasuh, memperhatikan anak-anak yatim, insya Allah di surga nanti berdekatan, sambil menunjukkan ibu jari dan telunjuk dan jari tengah. Ini kan berdekatan. Siapa sih dari kita semua yang tidak ingin berdekatan dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti ingin. Ya, salah satu punya peluang itu yaitu mengasuh, memperhatikan anak-anak yatim. Kenapa demikian? Karena ya kalau tidak diperhatikan pasti tumbuh kembangnya pun tidak sehat, perlindungan pun tidak sehat. Kalau sudah pertumbuhan dan kehidupannya pun tidak sehat dan hak-haknya tidak terpenuhi, ke depan ketika dia menjadi pemimpin, ya pemimpin yang tidak sehat juga. Ada sekitar 4,5 juta anak terlantar di Indonesia. 4,5 juta. Dari 4,5 juta itu ya termasuk anak-anak yatim dari kelompok yang miskin. Gelandangan, pengemis, anak jalanan. Anak jalanan sendiri 230.000 jumlahnya. Anak berhadapan dengan hukum. Anak apa lagi? Termasuk anak durhaka, itu semua. Saya nggak tahu dinas sosial ini ketika ngurusin anak durhaka ini bagaimana. Anak durhaka. Tapi ada juga sebelum anaknya durhaka, bapaknya durhaka dulu. Nah ini susah juga. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar bawa anaknya. Itu ketika itu Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin, orang nomor 1, dibawa anaknya, wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka padaku.
mendengar keluhan seorang ayah mengatakan bahwa anaknya durhaka pada orang tuanya, pasti Sayyidina Umar pun sudah akan memberikan sanksi pada anak tersebut. Usianya udah 14-15. Ketika akan dikenakan sanksi, si anak pun sebelum terkena sanksi dia ngomong juga, wahai Amirul Mukminin, saya siap kena sanksi, tapi apa kewajiban bapak saya? Ketika ditanya begitu dijelaskan oleh Sayyidina Umar, kewajiban bapakmu itu, ayahmu ada 3. Yang pertama, ketika dia mencari seorang istri, mencari istri yang soleh. Silahkanlah kecantikan, kekayaan, keturunan, tapi prioritas utama ibu yang soleh. Yang kedua, ketika engkau lahir, ayahmu memberikan nama yang paling baik untukmu. Dan yang ketiga, ketika engkau sudah mulai berinjak untuk sekolah, ya disekolahkan, dicarikan guru. Si anak terus ngomong, wahai Amirul Mukminin, ketiga-tiganya saya nggak dapatkan. Ibu saya malah sholat. Kadang-kadang kalau ngomong di rumah itu ngomong nggak enak semua. Kedua namaku ini di kampung paling jelek. Jadi kalau dipanggil namanya itu, sudah nggak enak udah. Disebutkan dalam riwayat itu namanya itu kalau disebutkan dia mungkin artinya nggak enak juga. Dan yang ketiga, saya tidak pernah disekolahkan. Ayah saya ini punya onta, punya kambing, setiap hari saya suruh ngangon kambing dan ontanya aja tiap hari. Waktu anak tadi ngomong, si ayah diam, berarti benar. Apa jawaban Sayyidina Umar? Dipanggil si ayah tadi, wahai si fulan, engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu itu durhaka pada dirimu. Olehnya itu, ketika mau memberikan nama, kalau tidak tahu, ya fas'alu ahla dzikri, tanya sama kiai, sama orang mengerti, apa sih nama yang bagus buat anaknya. Jangan anak dikasih nama Jahannam, umpamanya. Loh, kok Jahannam? Nah, itu kan ada dalam Al-Quran, ya di Quran ada. Tidak semua di Quran itu terus untuk nama anak-anak. Kan ada yang bagus kalau perempuan, umpamanya Salsabila, kan bagus kedengarannya. Jannah, Nurul Jannah. Kalau yang laki-laki dinamain apa, kan banyak indah-indah. Jangan asal nama saja. Wairul Maghdub, terus nama Maghdub, nama ini, wah kacau semua. Ini kadang-kadang sebagian masyarakat tinggal buka Quran nunjuk, wah ini nama anak saya. Akhirnya kacau. Setiap dipanggil, ya Jahannam, wah sedih kan si anak. Dipanggil Jahannam terus. Itu jadi nama mendidik penggandeng. Oleh itu saya berikan apresiasi, saya ucapkan pasti pemerintah daerah, ini bupatinya baru 2 bulan ya. Jadi harapan untuk masa depan Pasuruan yang lebih cerah, yang lebih sukses. Ini tanda-tanda Pasuruan menjadi kabupaten sejahtera. Amin. Menjadi kabupaten yang ramah anak. Amin. Ramah lansia. Penyandang disabilitas. Seluruh yang diinginkan oleh masyarakat, bahkan menjadi contoh kabupaten yang insya Allah kita idamkan ciri bakal menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau belum skala nasional, insya Allah kita dapatkan di Kabupaten Pasuruan. Amin. Amin. Alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi saya senang sekali, tetapi yang saya inginkan ke depan bagaimana memberdayakan. Jadi Kementerian Sosial ini bukan seperti yang digambarkan oleh masyarakat, pemadam kebakaran bantu sana sini, tidak. Ini masyarakat masih bayangkan Kementerian Sosial pokoknya ngurusi bagi-bagi uang, tidak, itu sebagian kecil. Tapi memang benar ada kelompok masyarakat kita nggak punya pilihan kecuali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Mereka yang terlantar, yang ini dipelihara oleh negara. Tapi itu kelompok kecil, contoh seperti miskin dan penyandang cacat berat umpamanya. Bayangkan, sudah miskin, ini saya temukan ketika saya di salah satu wilayah di tanah air. Waktu itu ada acara, selesai acara, ayah dan ibu itu yang bapak umur 66, yang ibu mungkin 62, udah lansia. Punya anak 3 semuanya penyandang cacat berat. Coba.
Pak Mensos tolong lihat anak saya. Di mana? Kok nggak hadir? Di mobil dinas sosial. Saya dapatkan yang paling besar itu berbaring udah nggak bisa bergerak, umur 38 tahun. Adiknya juga antara duduk dan berbaring, miring gitu, nggak bisa bahaya begitu terus. Dan yang ketiga adiknya umur 32 tahun, posisinya duduk, udah nggak bisa apa-apa. Saya bayangkan, dia mengatakan kami mendapatkan jaminan sosial dari Kementerian Sosial, mendapatkan masing-masing 300.000. Jadi kalau untuk makan cukup. Kami berdua ini miara sejak kecil. Ketika masih kecil masih bisa dipindah-pindahkan, sedangkan sekarang kami semua udah lansia, mindahkan ini sudah susah. Setiap hari perlu diangkat, dibersihkan, kami sudah tidak sanggup lagi. Tapi dia tidak ngeluh, ngomong itu dengan senyum. Coba. Jadi dari jaminan hidupnya cukuplah. Kemudian bagaimana mindahkannya, membersihkannya setiap hari. Saya gambarkan nih orang tua ini, kelihatan kalau mereka berdua ini orang surga. Sabar mengurusi anak sejak kecil sampai umur 38 tahun, nggak pernah mengeluh. Nah, ini pentingnya pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan daerah. Disinilah pentingnya daerah pun, dinas turun melihat yang begitu-begitu. Apa jalan keluar? Mungkin ada tetangga yang bisa bantu, mungkin diberikan honor. Ya kami saat itu langsung saya cari orang honor setahun, tapi kan tidak bisa terus. Kesian orang-orang semacam ini yang saya yakin di setiap daerah pasti ada. Kalau tidak bisa, tetangga juga membantu, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, kita saling tolong-menolong. Sebab masalah sosial ini kalau kita tangani dengan APBN, APBD, itu akan lambat, nggak selesai-selesai. Selesainya pun bisa 30-40 tahun. Tapi kalau kita bergandengan tangan semua, yang 30 tahun bisa 10 tahun, yang 10 tahun bisa 2-3 tahun selesai. Terjadi akselerasi percepatan. Apalagi kita dengar Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena orang-orang tua yang lanjut usia, dan kalau bukan karena anak-anak yang tidak berdosa, dan kalau bukan karena ternak, lam tumtoru, kalian tidak mendapatkan curahan hujan dari langit. Jadi kita itu mendapatkan rahmat sebab apa? Sebab mereka-mereka yang tidak berdosa. Orang tua kalau udah usia tua nggak ada dosanya. Anak-anak pun nggak ada dosa. Ternak binatang nggak punya dosa. Jadi kita hidup ini mendapatkan keberkahan dari kelompok-kelompok tersebut. Sungguh sangat tidak adil kita mendapatkan berkah kemudian kita tidak memperhatikan mereka. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu pimpinan-pimpinan pondok dan panti asuhan sudah menangani anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari saya dengar dari NTT, dan sudah kembali bermanfaat untuk masyarakat. Saya berharap anak-anak sekalian yang ada di sini, yang tinggal di panti, apakah di panti Al-Hikmah atau yang lain-lain, belajarlah dengan rajin, beribadahlah selalu pada Allah, taatilah guru, ya, insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, bangsa dan negara. Insya Allah kemiskinan tidak menghalang-halangi seseorang untuk meraih cita-citanya. Belajar dan belajar, rajin. Banyak tokoh-tokoh nasional kita, para kiai dan orang-orang yang memiliki posisi yang bagus, dunia juga miskin, dari keluarga miskin. Kalau orang giat belajar dan seluruh takarub pada Allah, insya Allah saya yakin juga apa yang diinginkan itu dapat terwujud. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi, dengan kerjasama di antara kita semua, dan itulah yang selalu diarahkan oleh Bapak Presiden, pembangunan yang berkeadilan. Tidak ngurusi orang-orang yang menengah ke atas, tapi yang miskin pun tadi pro-poor, berpihak pada kelompok miskin. Berpihak pada kelompok miskin, itulah yang diinginkan oleh pemimpin bangsa ini, agar pembangunan di Indonesia itu adil. Nah, kalau adil pasti juga akan mendapatkan rahmah, taufik, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasih kepada Bapak Menterinya. Mudah-mudahan sambutan dan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kita bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan terus menjalin silaturahimnya, bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk di hari-hari yang akan datang. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara kita. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa dengan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Syafi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sebagai ucapan rasa terima kasih, marilah kita bersama-sama menghadiahi Bapak Menteri Sosial dengan membacakan Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Menteri diberikan keberkahan hidup, mudah-mudahan diberikan kesejahteraan. Al-hadiniyah bil qabul. Al-Fatihah. Yang kedua, marilah kita menghadiahi Fatihah lagi kepada Bapak kita, Bapak Bupati Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan beliau membawa Pasuruan dengan kesejahteraan yang penuh, dan mudah-mudahan bisa diberi umur yang panjang dan barokah. Bil qabul. Al-Fatihah. Yang ketiga, marilah kita membacakan Fatihah lagi, kita hadiahkan, kita berikan kepada pengasuh panti asuhan se-Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan, mudah-mudahan perjuangannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus untuk anak-anak didik, anak yatim piatu, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil qabul. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nasr wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana kama arna saghira. Allahumma ighfir lana kama arna saghira. Allahumma ighfir lana kama arna saghira. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil 'ala bil mu'assir, ya mujal basir nadir. Barakallahu fikum alaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
سروري اطلع أصلك ما رأينا أنت يا وجه سروري Thank you.